Kita sering banget dengar kalau solusi terbaik buat patah hati adalah apa? Move on cepat-cepat. Cari pacar baru, orang yang bisa gantiin si dia. Tapi guys, ternyata itu salah. Sebenarnya, solusi terbaik buat patah hati bukan cari orang lain. Yang harus kita lakukan, jatuh cinta lagi. Tapi kali ini jatuh cinta sama diri kita sendiri. Kita semua pasti pernah ngalamin yang namanya patah hati. Rasa sakit, kecewa, hampa. Kayak ada bagian dari diri kita yang hilang. Tapi tahu gak sih, itu karena kita sering ngelupain satu hal yang penting. Kita sendirilah yang sebenarnya butuh dicintai dulu. Jadi, gimana caranya jatuh cinta lagi ke diri sendiri? Simple kok. Langkah pertama, berhenti mikirin apa yang salah sama kita karena dia pergi. Kita itu sempurna dengan cara kita sendiri. Gak perlu validasi dari siapa-siapa. Mulai dengan lihat diri kita di cermin. Senyumin diri kita. Dengerin ini baik-baik. Kita nggak butuh orang lain buat bikin kita bahagia. Kita cukup, kita berharga. Lakukan hal-hal yang bikin kita senang. Mau itu olahraga, nonton film, atau cuma sekedar jalan-jalan sendirian. Kembalikan energi kita buat mencintai hal-hal yang bikin kita jadi kita sendiri. Karena saat kita jatuh cinta sama diri sendiri, energi itu bakal bikin kita lebih kuat, lebih bahagia. Kalau kita terus nyari kebahagiaan dari orang lain, kita cuma akan terus ketemu kecewa. Tapi kalau kita jatuh cinta sama diri sendiri, kita akan jadi versi terbaik dari diri kita yang gak butuh validasi dari orang lain. Saat kita cinta sama diri kita, percaya deh, kita gak akan lagi ngerasa butuh orang lain buat bikin kita bahagia. Dan anehnya, saat kita paling gak nyari, itulah saatnya cinta dari orang lain bakal datang dengan sendirinya. Karena orang yang udah jatuh cinta sama dirinya, itu punya energi yang gak bisa diabaikan. Mereka otomatis jadi magnet kebaikan. Mengapa obat patah hati adalah jatuh cinta pada diri sendiri, bukan pada orang lain? Apa yang sebenarnya terjadi pada diri kita? Mau tahu jawabannya? Yuk kita simak penjelasannya secara ilmiah dan psikologis. Secara ilmiah, kenapa kita butuh jatuh cinta lagi ke diri sendiri? Oke, jadi secara ilmiah, ketika kita jatuh cinta, otak kita tuh benar-benar bekerja keras. Terutama dalam melepaskan hormon-hormon kebahagiaan seperti dopamin dan oksitosin. Hormon-hormon ini yang bikin kita merasa bahagia, tenang, dan terhubung dengan orang lain. Nah, setelah putus atau patah hati, hormon-hormon ini seolah putus juga, dan kita ngerasain efeknya. Kayak merasa hampa, kehilangan arah, bahkan depresi. Cinta ke orang lain memang bisa memicu pelepasan hormon ini. Tapi masalahnya, kalau kita terlalu bergantung sama orang lain buat sumber kebahagiaan, kita bakalan terus-terusan cari validasi eksternal. Solusi, daripada tergantung sama cinta dari orang lain, kita bisa mengakali otak kita buat ngerasain efek yang sama dengan self-love atau jatuh cinta ke diri sendiri. Dengan mencintai diri kita, otak kita tetap bisa melepaskan dopamin dan oksitosin. Yang artinya kita bisa bikin diri kita bahagia tanpa harus nunggu orang lain kasih cinta itu ke kita. Secara psikologis, kenapa jatuh cinta sama diri sendiri penting? Dari perspektif psikologi, konsep self-love itu penting banget buat kesejahteraan mental kita. Ketika kita jatuh cinta ke diri sendiri, kita menghargai diri, merawat kebutuhan emosional, dan menerima kekurangan kita tanpa rasa malu atau rendah diri. Waktu patah hati, banyak dari kita merasa nggak cukup baik, nggak berharga, atau bahkan gagal. Ini yang bikin luka batin makin dalam. Tapi ketika kita balik ke diri kita dan mulai jatuh cinta lagi sama apa adanya kita, rasa percaya diri, kebahagiaan, dan kesejahteraan mental kita meningkat. Menurut penelitian psikologis, self-compassion atau mengasihi diri sendiri bisa menurunkan tingkat stres dan kecemasan. Alih-alih fokus pada apa yang kita nggak punya, misalnya cinta dari orang lain, kita belajar untuk fokus pada diri kita sendiri.
Kita kasih ruang buat healing, kasih penghargaan buat diri, dan menerima bahwa kebahagiaan sejati itu dimulai dari dalam diri kita sendiri. Mengapa ini lebih efektif daripada jatuh cinta ke orang lain? Kalau kita terlalu fokus buat cari cinta baru setelah patah hati, kita sebenarnya cuma menunda proses healing. Ibaratnya kayak minum obat pereda nyeri, tapi nggak beneran nyembuhin sakitnya. Kita bakal merasa bahagia untuk sementara. Tapi kalau dasarnya kita masih belum menerima dan mencintai diri kita bakal terus-menerus bergantung sama orang lain buat bikin kita bahagia. Dengan jatuh cinta sama diri sendiri, kita membangun fondasi yang kuat. Kita jadi nggak gampang terpuruk atau patah lagi saat menghadapi masalah baru. Plus, orang yang udah cinta sama dirinya itu punya aura positif yang bisa menarik orang-orang yang tepat ke dalam hidup kita. Bukan orang-orang yang cuma bikin kita patah hati lagi. Jadi gini, daripada buru-buru cari cinta dari orang lain, lebih baik kita mulai dari diri sendiri dulu. Karena pada dasarnya, obat patah hati yang paling ampuh itu bukan jatuh cinta ke orang baru, tapi mulai jatuh cinta sama diri kita lagi. Kita rawat diri kita, terima kekurangan kita, dan kasih ruang buat bahagia. Dan percayalah, ketika kita udah cinta sama diri sendiri, kita nggak cuma sembuh, tapi kita juga siap untuk menerima cinta yang lebih baik di masa depan. Jadi sekarang berhenti nyalahin diri kita, berhenti ngerasa nggak cukup. Kita lebih dari cukup, kita berharga, dan kita pantas buat dicintai. Tapi yang pertama kali harus jatuh cinta ke kita, ya kita sendiri. Jadi kalau kita lagi patah hati, jangan buru-buru cari orang baru buat nyembuhin luka itu. Obat terbaik buat patah hati bukan orang lain, tapi cinta buat diri kita sendiri. Cintai kekurangan kita, cintai kelebihan kita, cintai setiap hal yang bikin kita jadi diri kita. Karena pada akhirnya, orang yang paling penting buat dicintai adalah kita sendiri. Terima kasih telah menonton. Jika kamu suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe my channel Let's Do It untuk mendapatkan lebih banyak video yang menenangkan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.